warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang di pelatihan penyelia halal. Ini sudah angkatan yang ke 209 ya. Jadi terima kasih sudah memilih HI sebagai partner untuk pelatihan. Em, jadi kita pada sore ini kita akan ini adalah sesi terakhir di hari kedua ya. Nah, kebetulan saya akan membersamai Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendalami tentang UK2. Kalau hari pertama Bapak Ibu sudah belajar, sudah memenuhi em, brainware-nya. Nah, jadi kalau kemarin itu kita full dengan pengetahuan, tapi hari kedua ini kita combine, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Sesuai dengan SKKNI bahwa semua pelatihan berbasis kompetensi, itu kita akan mengasah pengetahuan, keterampilan atau skill dan behavior, sikap. Kami berharap sambil belajar proses pembelajaran 3 hari ini, Bapak Ibu juga sekalian bisa mengasah bagaimana sih cara saya bisa meyakinkan pelaku usaha, bagaimana caranya mengkomunikasikan, mengkoordinasikan seluruh tim manajemen halal seperti itu. Jadi untuk UK1 sampai UK6 em, memang akan ada tambahan tugas. Nah, tugas ini memang untuk mengasah keterampilan dan skill Bapak Ibu semua. Jadi, em, karena saya berharap kita punya waktu sampai setengah 6. Jadi, setelah pemaparan materi selesai, Bapak Ibu bisa di hold dulu untuk mengerjakan tugas UK1-nya. Kita masuk ke UK2, tapi mungkin UK1 udah banyak yang selesai ya. Karena UK1 cukup em, bisa ya. Em, UK2 ini lumayan. Jadi tolong diperhatikan materinya. Eh, Mudah-mudahan nanti setelah materi selesai saya paparkan, Bapak Ibu bisa mengerjakan langsung UK2, LK2, dan mudah-mudahan bisa langsung diupload ya. Baik. Sebelum masuk ke UK2, Bapak Ibu masih ingat UK1-nya apa saja? UK1 apa? Ada yang masih ingat? UK1 apa, Mbak? Ya silakan, Pak Hani. Ya, Bu. Ya Bu, secara singkat adalah ya pembuatan SJPH sih Bu, dengan mengikuti dokumen baik itu template yang sudah ada ataupun kita membuat template sendiri, asalkan kita dapat tetap mengikuti struktur-struktur yang diperlukan. Ya seperti itulah Bu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanif. Jadi di UK1 itu kita membuat manual SCPH ya. Kalau SCPH itu sendiri apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Sis- Mungkin ada yang lain yang ingin ikut sharing? Sistem jaminan produk halal. Ya, tentang apa itu Pak? Yang di dalamnya terkait dengan kriteria SCPH yang 5, Mhm. komitmen tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan serta evaluasi. Mungkin itu, Bu. Oke. Dan kalau dilihat dari menurut Bapak Ibu ini, terima kasih Pak Deden dan Pak Hanif sudah sharing ya. Em, Sebetulnya kata kunci dari SCPH itu apa? Apa yang membuatkan dia itu menjadi sebuah eh, acuan? Komitmen dan konsisten. Ya, Pak Lodi ya. Ya, Pak Lodi silakan. izinkan saya menjawab, Bu. SJPH itu sistem manajemen yang disusun dan diterapkan oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu selalu halal dan suci sesuai dengan syariat Islam. Begitu, Bu. Sesuai dengan syariat Islam. Iya. Ya.
Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya, eh jadi intinya kata kuncinya apa, Pak? Sistem yang Menjamin, Bu. Sistem yang menjamin. menjamin. Oke, ada lagi? Ini Ada satu kata kunci SJPH itu. Ketelusuran nggak, Bu? Ya, memang Iya. SJPH penelusuran itu, traceability itu memang bagian dari kemudahan SJPH. Pak Yosi, silahkan ingin sharing. Izin menjawab, Bu. Bu Yosi. Bu Yosi, silahkan. Pendekatan sistemasi terintegrasi. Bu Yosi suaranya nggak keluar. Oke. Yang lain mungkin? Izin menjawab, Bu. Izin pendekatan sistematis yang terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi bahan. Oh, Iya, oke. Terima kasih Bu Hasma dan tadi Bu Yosi juga sudah Izin, Bu. chat ya. Jadi kata kuncinya itu adalah Assalamualaikum. sistem yang terintegrasi. Jadi dia SCP ini mengintegrasikan mulai dari bahan, proses, produk sampai produk Produk. tersebut sampai ke konsumen. customer ya. Saya mute dulu. Jadi SCPH itu adalah sistem yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari bahan sampai ke produk, sampai produk tersebut sampai ke tangan customer. Nah, itu adalah SCPH. Dia mengatur semuanya secara holistik. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kita masuk ke UK2. UK2 ini, kalau tadi UK1 Bapak Ibu membuat SJPH-nya. Nah, kita sekarang UK2 itu membuat lampirannya. Jadi membuat dokumen daftar pendukungnya, dokumen-dokumen pendukung dari SJPH itu. Apa saja? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi UK2 ini mungkin agak sedikit lebih kompleks, tapi yang tugasnya memang tidak seperti realitanya. Nanti Bapak Ibu nanti di lapangan akan lebih kompleks lagi karena nanti ada catatan pembelian, penyimpanan gitu ya. Nah, kalau di tugas ini kita cuman sebagiannya saja. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa tidak tidak sulit sebetulnya, tapi memang agak cukup banyak gitu ya. Lalu nanti juga mudah-mudahan di sini kita akan berikan contoh bagaimana nanti di aplikasinya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat dalam versi manual yang manual maksudnya versi Word-nya, ataupun nanti di aplikasi si halal ya. Jadi untuk UK2 ini kita akan menyiapkan semua dokumen pendukungnya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahan itu kita punya ada kategori bahan, ada bahan yang haram dan ada bahan yang halal. Lalu jenis bahan itu juga kita punya bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, ada kemasan, ada pelumas, grease, terus sumbernya itu juga bahan itu ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan, dan mikrobial, dan ada juga dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung ini sebetulnya untuk memastikan kita, untuk memudahkan ke depannya traceability-nya, apakah bahan ini bisa dipastikan kehalalannya. Nah, caranya, yang pertama tentu kita harus kalau semua bahan itu punya SH, sertifikat halal, itu kita aman sentosa. Kita akan mudah. Tidak akan dipertanyakan auditor, tidak akan ditolak verifikator gitu. Tapi kalau misalnya SH-nya kita nggak punya,
Yang aman itu kita punya SH atau memang bahan itu termasuk positive list. Kalau kita tidak, bahan yang kita punya itu tidak termasuk tidak termasuk bahan yang punya SH atau positive list, maka kita harus punya dokumen pendukungnya. Apa saja, bisa COA, bisa MSDS, bisa flowchart, ada surat keterangan, surat pernyataan, ada banyak sekali yang bisa ini atau ya, tidak harus semuanya. Tetapi kadang-kadang kalau misalnya kita hanya punya COA, tapi di COA itu ternyata nggak lengkap. Nah, itu bisa jadi nanti auditor minta tambahan, bisa minta tambahan dokumen pendukung lainnya. Jadi sebaiknya memang dari awal kita menggunakan bahan yang positive list atau ber-SH saja. Memang PR-nya kita akan memberikan Sistem yang terintegrasi mulai dari mem- hulu ke hilir tentang produk halal. memang PR-nya kita harus mengkomunikasikan kepada pelaku usaha untuk mereka bisa shifting dari bahan yang tidak ber-SH menjadi SH. Pasti kalau untuk bahan yang ber-SH ini memiliki added value yang lebih tinggi. Bisa jadi secara harga lebih pricey ya, lebih lebih mahal. Tetapi ketika kita mengimplementasikan SCPH, inilah perannya Bapak Ibu sebagai penyelia halal untuk melatih behavior ya, sikapnya. Meskipun pelaku usaha itu misalnya Bapak Ibu shifting dari yang tadinya itu tidak memiliki label halal menjadi label halal, tentu akan ada perubahan harga. Tetapi memang kita inisiasi di awal karena SA ini berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan komposisi, dan ini bisa selanjutnya akan memudahkan kita dalam membangun trust kepada customer gitu ya. Dan produk halal itu adalah produk yang dinilai unggul oleh banyak market ya, customer. Jadi ini fokus kita di UK2 ini tentang bagaimana kita menyiapkan dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa bahan yang kita gunakan itu adalah bahan yang sesuai dengan kriteria halal, dan untuk memudahkan traceability-nya, penelusurannya. Tadi ada yang menyampaikan penelusurannya. Nah, yang pertama, kita harus bisa menyusun daftar bahan dan pendukungnya. Penyusunan daftar bahan ini kita punya formatnya, punya standarnya sesuai dengan template manual SCPH ataupun sesuai dengan template dari si halal itu sendiri. Nah, kita harus bisa menyiapkan semua daftar bahannya, berikut dengan dokumen pendukungnya, dan bisa melakukan validasi terhadap dokumen pendukung tersebut. Kalau kita sudah punya daftar, meskipun SCPH ini bukan merupakan ISO atau SNI, kalau seperti kita tahu semua standar itu biasanya semua rekaman itu harus ada laporannya, gitu ya. Semua rekaman harus disimpan dan harus ada pelaporannya tetap. Dan meskipun SCPH ini bukan termasuk ISO atau SNI, tapi proses perancangannya di awal memang mengacu kepada ISO SNI, sehingga jangan lupa untuk melaporkan hasil yang kita susun kepada pihak-pihak terkait. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah susun daftar bahannya, tolong sampaikan daftar bahan tersebut ke bagian logistik, bagian yang membeli, agar mereka nanti membeli hanya berdasarkan daftar bahan yang Bapak Ibu susun. Kalau kita membeli, kalau bagian pembelian membeli bahan di luar daftar bahan, maka ini akan jadi temuan nanti. Kalau ada audit ataupun ada surveillance ya. Tidak boleh bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan yang di luar daftar bahan. Tidak boleh. Nah, itu tujuannya. Maka tolong disampaikan ke bagian penyimpanan, ke bagian penerimaan barang nanti gitu ya, ke bagian produksi, sehingga mereka itu hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di daftar bahan. Misalnya kecap bango habis, terus ada yang membeli, bagian pembelian beli kecap ABC. Nah, kalau bagian pembelian kelewat, bagian produksi, kalau dia tahu, dia nggak akan pakai tuh kecap ABC. Oh, saya nggak bisa pakai kecap ABC karena di daftar bahan itu hanya kecap bango. Bisa dikembalikan. Nah, harusnya dari awal kalau semua lini itu tahu, jika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik dan memberikan sosialisasi mungkin ya, sehingga semua lini terkait itu tahu, harusnya bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan itu tertolak dari awal. Bagian pembelian tidak membeli,
terus bagian penyimpanan juga tidak proses, lanjut sampai ke bagian production. Begitu ya alurnya. Hmm. Oke, kita lanjut. Izin bertanya, Bu. Nah, di sini untuk daftar bahan halal adalah daftar yang memuat seluruh bahan yang digunakan untuk proses produksi. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahan tersebut ya tidak usah dimasukkan dalam daftar bahan. Tetapi kita bisa memasukkan potensi-potensi bahan yang akan kita pakai. Misalnya kita secara pasar, secara selera atau taste dari customer itu tidak terlalu demanding ke brand tertentu. Jadi kita bisa aja pakai kecap ABC, kecap Bango, Bango atau kecap em, yang lain. Nah, kalau misalnya semua kecap tersebut bisa kita pakai, maka itu bisa kita masukkan. Tujuannya apa? Kalau misalnya kecap Bango ini ternyata di pasar itu adalah kelangkaan barang, kita masih bisa pakai kecap ABC. Atau untuk memudahkan bagian pembelian juga, jadi mereka tidak hanya terpaku pada satu brand saja. Terus, tapi tentunya yang kita pakai itu adalah bahan-bahan yang memang sudah ber-ESA atau positive list, atau memang ada dokumen pendukungnya. Lalu kalau misalnya itu kita harus menyadari, kita sebagai penyedia halal juga tidak boleh memaksakan. Kita harus mengkomunikasikan dengan baik. Jadi yang harus kita sadari bahwa pelaku usaha ini sifatnya adalah profit oriented. Jadi cost itu menjadi matters banget. Cost base itu menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada satu brand ini dia ada diskon besar-besaran misalnya gitu ya. Nah, untuk yang pelaku usaha tentu ya kita sendiri juga pasti akan memilih produk tersebut gitu ya. Karena untuk cost base-nya lumayan efisiensinya. Nah, kalau kita tidak memasukkan brand tersebut maka kita tidak boleh pakai. Nah, jadi itu tujuannya daftar bahan ini betul-betul harus dirancang sedemikian rupa bahan yang memang kita pakai dan bahan yang potensi akan kita pakai. Ya. Dan tentunya daftar bahan inilah yang menjadi rujukan. Rujukan untuk bagian pembelian, bagian produksi, bagian penyimpanan, gitu ya. Nah, dokumen pendukung bahan tersebut juga harus bisa menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah halal dan boleh kita pakai untuk mendukung sertifikat halal. Baik itu bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Ya, seperti itu. Nah, jadi bahan itu ada yang bahan baku, tambahan, penolong, raw, additive, and processing material, atau auxiliary material gitu ya. Terus ada juga yang kemasan, pelumas, grease, atau sanitizer, dan ada juga bahan cleaning agent-nya, terus media untuk validasi hasil penjajah fasilitas. Jadi ada banyak bahan yang bisa yang possibility untuk kita pakai dengan berbagai cakupan F&B, obat, kosmetik, bahan kimia, produk kimiawi, biologi, dan barang gunaan. Tentu semua bahan ini potensi untuk kita gunakan semua, gitu ya. Nah, kalau kemasan ini kalau Bapak Ibu perhatikan di eh, materi sebelumnya, kemasan itu wajib halalnya 2026. Tetapi memang sejak tahun, kalau saya tidak salah dari 2023 itu sudah diwajibkan untuk dicantumkan. Meskipun kita masih boleh menggunakan kemasan yang belum ber-SH. Tapi kita harus mencantumkan kita menggunakan kemasan apa. Biar tahu kita menggunakan plastik apa, misalnya PET atau apa gitu ya, untuk untuk menggambarkan jenisnya, apakah plastik, kaca, atau kertas gitu ya. Nah, tapi tahun depan, Oktober 2026, tentunya kita harus sudah menggunakan kemasan yang ber-SH semua, ya. Nah, untuk kategori bahan tersendiri kita punya yang tidak kritis, itu kita sebut sebagai positive list, ada di KMA 1360. Jadi, semua bahan yang berasal dari alam, yang tidak melalui proses apa namanya pengolahan
itu kita sebut sebagai positive list. Misalnya bawang merah segar, bawang putih segar, cabai segar. Kalau cabai giling itu sudah ada penambahan, kadang-kadang ada yang menambahkan garam sedikit, ada yang menambahkan pengawet sedikit gitu ya. Mungkin ada juga menambahkan anti kempal sedikit biar tidak menggumpal. Nah, kalau sudah ada penambahan atau sudah berubah bentuk, itu tidak lagi bisa kita sebut sebagai positive list. Itu masuk ke dalam bahan yang harus ber-SH. Nah, kalau bahan kritis itu bahan yang berpotensi berasal berasal dari hewan atau bercampur terkontaminasi bahan tidak halal ataupun mengandung ya. Nah, itu adalah bahan kritis. Nah, kalau yang sangat kritis ini memang sudah berasal dari hewan sembelihan dan turunannya atau yang susah di traceability terus terlalu kompleks. Contohnya seperti flavor and fragrance. Nah, ini juga salah satu yang kita kategorikan sebagai bahan yang sangat kritis. Cuman ini adalah sebagai awareness kita saja. Di dalam penyusunan manual memang tidak perlu dicantumkan ini termasuk bahan yang kritis atau tidak, tapi sebagai awareness kita sehingga kita nanti tahu kalau kita menggunakan bahan ini, oh ini saya perlu mencarikan SH-nya, oh ini nggak perlu karena positive list, oh ini perlu dicarikan SEO, MSDS dan sebagainya. Jadi tujuan kita mengetahui kategori ini untuk kita menganalisa sejauh mana dokumen pendukung bahan perlu kita siapkan. Lalu dalam menyusun daftar bahan dan dokumen pendukungnya ini, yang pertama kita harus identifikasi semua bahan yang digunakan. Bahannya apa saja, mulai dari bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, bahan penolongnya apa, apakah menggunakan cleaning agent, apakah ada grease atau tidak, kemasannya apa, gitu ya. Kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kita lengkapi dokumen pendukungnya. Kalau misalnya kita menggunakan garam, kita cantumkan, kita cari SH-nya, nomor SH-nya. Kalau misalnya kita menggunakan keju yang belum ada SH-nya, kita lengkapi dengan COE, MSDS, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan telur segar, berarti kita tidak perlu cari apapun. Kita cukup cantumkan bahwa bahan yang kita gunakan adalah positive list. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita periksa kevalidan dari dokumen pendukungnya. Apakah masih valid secara tanggal tahun, apakah expired atau tidak, atau ternyata di dalamnya itu ada keterangan yang ternyata tidak halal. Nah, berarti kita tidak bisa pakai. Kalau tidak bisa pakai, berarti daftar bahan harus kita koreksi karena berarti kita tidak bisa menggunakan bahan tersebut. Mungkin bisa dengan diganti. Kalau ada ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat ya. Ini sebentar saya catat dulu. Dari Ibu Nabila. Dari Ibu Nabila menanyakan apakah sanitizer mungkin ya, boleh untuk membersihkan alat atau bahan. Sebetulnya kalau misalnya bahan itu kita pakai untuk kita produksi atau untuk produksi, berarti otomatis itu bahan kimianya melekat kepada F&B, obat kosmetik. Nah, maka sanitizernya itu harus ber-SH. Tapi kalau misalnya sanitizernya, misalnya kita pakainya itu untuk membersihkan kaca, maka itu tidak perlu kita cari SH-nya, gitu ya. Jadi apakah ini tergantung pada pelaku usahanya. Apakah mencuci dengan cleaning agent itu cukup untuk membersihkan atau perlu ditambahkan sanitizer, itu tergantung kepada SOP dari production-nya ya. Terus dari Bapak Hendrix. Oke, untuk materi nanti akan di-share lagi setelah selesai ya. Lalu untuk Ibu Siti, untuk daftar bahan yang berpotensi menggantikan bahan utama, apakah tidak ada, jadi kita tidak ada, intinya semua bahan yang kita pakai dicantumkan saja. Jadi mau bahan, kalau di manual SCPH yang sifatnya itu masih versi Word, itu memang kita harus mencantumkan jenis
kategorinya, apakah bahan baku, tambahan atau penolong atau kemasan. Tetapi kalau di si halal itu tidak mengenal lagi bahan bahan baku kah, tambahan kah, penolong kah, itu tidak mengenal lagi. Jadi seluruh bahan digabung satu. Tapi memang tetap dipisah, cleaning agent beserta kemasan itu tetap dipisah. Jadi em, memang ada perbedaan ya. Lalu dari Siti, dari Bapak Dendi. Bapak Dendi, sejauh apa kita melakukan traceability ke supplier? Sebetulnya kita tinggal minta ke suppliernya, kita tidak mencari supplier yang halal, sudah mendapatkan halal, tidak. Tapi kita mintakan ke supplier, saya mau tepung yang ber-SH. Atau misalnya kita suppliernya itu adalah dia dia menjual tepung dalam bentuk partai-partai kecil yang tidak ada kemasannya. Nah, itu kita tanyakan tepung ini asalnya itu tepung apa? Kalau dari tepung Bogasari yang sudah beresa itu boleh kita pakai. Tapi kalau tepung dia juga tidak bisa memberikan keterangan tepung itu tepung apa, kita sebaiknya diganti, ya. Jadi jangan sampai hanya berfokus kepada harga yang murah, tapi kita harus tahu juga produk yang kita pakai itu, bahan yang kita pakai itu betul-betul sumbernya adalah yang halal, gitu ya. Terus bahan yang diganti yang akan mewajibkan perubahan sertifikat halal, apakah ada batasannya? Tidak. Jadi perubahan merek pun itu kita ganti sertifikat. Jadi kalau udah berubah komposisi, berubah brand, berubah bahan, itu kita ganti sertifikat. Jadi tidak ada batasannya. Sekali hal minor diganti, itu juga kita harus ganti. Kita harus sertifikasi ulang. Oke, saya stop sampai Pak Hendri dulu ya. Kita lanjut dulu. Ini. Nah, di sini kita bagaimana kita tracing bahan itu bisa melalui website BPJPH ini. Jadi di sini kita bisa cek, masukkan saja, saran saya cukup masukkan nama produknya saja, tidak usah mencantumkan nama pelaku usaha dan nomor sertifikat karena biasanya nggak keluar atau biasanya itu tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kita masukin, misalnya kita masukin mau nyari bimoli. Nah, silakan diketik bimoli. Nah, tinggal Bapak Ibu cocokkan dengan apa namanya, eh kita punya bimoli di rumah. Nah, silakan dicocokkan dengan produsennya, sama kadang-kadang mereka nggak cantumkan nomor sertifikat ya kalau di label halalnya, karena mereka hanya taruh logo tanpa memasukkan nomornya. Jadi itu agak kesulitan. Nah, cuman kita bisa cek kadang-kadang pelaku usaha ini ada yang iseng-iseng berhadiah, ada yang mencaplok logo halal, tapi ternyata belum mengurus sertifikat halal. Nah, makanya kita perlu cek di sini. Apakah bimoli dengan produsen tersebut dengan tipenya apa? Misalnya kan ada special cook oil, apakah betul sudah bersertifikat apa belum gitu ya? Nah, ceknya di sini ppcph.halal.go.id. Nah, untuk tahapannya, kita bisa menyusun semua daftar bahan yang kita pakai, lalu masukkan alternatif beberapa merek dan supplier. Uh, karena supplier itu bisa macam-macam, ada yang dari marketplace, ada yang dari pasar, ada yang dari toko-toko kelontongan gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam. Terus kategorikan sesuai dengan jenisnya. Eh, Berarti Bapak Ibu bisa nanti bikin dua versi. Kalau versi manual Word-nya itu masih ada kategori bahan baku, tambahan atau penolong. Kalau di si halal itu hanya bahan, kemasan, dan cleaning agent gitu ya. Lalu lengkapi informasi semuanya, nama produsennya, negaranya, terus nama suppliernya gitu ya, sampai ke nanti ada lembaga penerbit SH-nya. Kalau di Indonesia otomatis semuanya BPJPH, tapi kalau kita menggunakan dari luar, itu macam-macam. Ada yang dari LHLM yang sudah MRI dengan Indonesia, ada yang eh, mungkin belum ada SH-nya, tapi kita punya dokumen pendukungnya gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya nanti akan Bapak Ibu buat dalam SCPH.
Lalu, eh, nah ini contohnya. Nah ini contohnya tadi Bapak Ibu ada jenis bahan, ada produsen, em, ada nomor sertifikat, gitu ya. Nah, ini contohnya yang akan nanti Bapak Ibu buat. Sebetulnya kalau di sini kan ada ini ya, ada screenshotnya. Sebetulnya ini nggak boleh tidak sih. Cukup cukup dikasih keterangan SH saja sudah oke. Terus kalau misalnya dia memang adalah positive list, cukup dicantumkan saja positive listnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga contohnya ya. Nanti jangan lupa ditandatangani oleh penyelia halal dan pemilik usahanya. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini versi Word-nya. Nah, ini versi yang dari eh, auto generate dari si halalnya. Jadi memang di sini eh, kosong karena memang di si halalnya itu tidak ada informasinya. Mungkin mungkin tidak ditampilkan. Jadi nggak apa-apa. Ini bukan berarti ini salah, tapi memang secara sistem tidak ditampilkan. Oke. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu lihat ini matriks produk. Jadi ini kan template-nya begini ya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di tugas, nah ini bagaimana kita mappingnya. Jadi ini cara bacanya. Nomor satu ini adalah bubur halus biasa. Nah, bubur halus biasa ini terbuat dari tepung beras, susu, garam, dan daun pandan. Terus bubur halus saring nih nomor 3. Nah, ini terbuat dari tepung, garam, ayam, wortel, bayam, dan seterusnya. Jadi ini mapping. Ini mapping atau matriks bahan dan produk. Ya. Nah, ini versi Word-nya. Nanti yang Bapak Ibu bikin sendiri. Nah, kalau ini versi mapping dari aplikasi. Jadi dia nanti langsung kalau di aplikasi itu nanti kita centang. Jadi ketika usus goreng kita centang nanti bahannya apa saja. Nah, ini otomatis auto generate-nya. Terus di sini dokumen pendukungnya kalau bahan yang halal bahan yang jadi kalau 1360 itu adalah positive list ya. Jadi kalau misalnya semua bahan yang kita gunakan itu masuk ke dalam KMA 1360 maka kita cukup cantumkan positive list. Tapi kalau masuk ke 748 dan 844 maka itu harus ada SH-nya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah 748. Jadi contohnya produk susu yogurt, nah ini harus kita cari SH-nya. Kalau nggak ada SH-nya, maka lengkapi dengan ini. Gitu ya. Terus persyaratan dokumen pendukung bahan halal. Ini ada, tolong dipastikan dan diperiksa bahwa lembaga penerbitnya memang BPJPH. Kalau misalnya Bapak Ibu masih melihat ada bahan yang digunakan memiliki sertifikat dari MUI, itu sudah tidak berlaku lagi. Atau bisa saja secara time frame-nya itu ada yang diterbitkan atau ada yang berlaku sampai 2027. Nah, tolong diperhatikan apakah itu SH atau ketetapan halal. Karena ketetapan halal memang masih diterbitkan oleh MUI, tapi itu bukan SH. KH sama SH itu berbeda. KH ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUI agar BPJPH bisa menerbitkan SH. Tapi KH ini bukan SH. Jadi KH ini nggak boleh dipakai. Ya, jadi dipastikan semuanya itu adalah BPJPH. Terus kalau lembaga dari luar, pastikan lembaga tersebut sudah MRI dengan BPJPH. Bisa dilihat dari website BPJPH tadi.
ya. Terus kalau LHLN itu biasanya mereka masih ada masa berlaku 3-4 tahun, beda dengan Indonesia. Nah, pastikan ketika kita menggunakan bahan tersebut masih dalam periode validnya. Ya, terus kalau misalnya kita menggunakan dokumen COA, nah ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dan terakreditasi. Tidak boleh dikeluarkan oleh supplier, harus lembaga yang sudah verified. Terus untuk dokumen pendukung berupa surat pernyataan bebas babi, SOP dikeluarkan oleh produsen bukan dari suppliernya juga, Bu, gitu ya. izin. Nah, ini ada syarat-syarat dokumen pendukung halal. Dan ya sebentar ya, saya selesaikan dulu. Nah, ini kalau dokumen pendukung yang bukan berupa sertifikat halal, ini diterbitkan oleh produsen, terus harus bisa memuat informasi sumber eh, semua bahan kritis, lalu ada kecukupan informasinya eh, dan memenuhi persyaratan fase produksi dan bisa berupa flowchart, spesifikasi bahan, COI atau kuesioner dan sebagainya. Begitu ya. Oke, sebentar. Kita coba cek pertanyaan dulu. Tadi sampai ini ada pertanyaan dari Ibu Adira. Adira. Nah, Bu Adira, kalau biji kopi green beans termasuk tergantung. Kalau biji kopinya masih utuh, maka itu bisa dianggap positive list ya. Tapi kalau misalnya sudah di green itu tidak. Oke, terus kalau sedotan plastik, jadi balik lagi, kalau ini sedotan plastik filler cup itu kan masih kemasan itu kan masuk ke dalam barang gunaan ya. Jadi masih boleh dipakai yang belum ber-SH. Terus eh Bu Yosi, Pak Samir boleh diketik dulu aja ya Pak. Saya ngurutin dari ini ya, dari chat ya. Pak Yosi lagi, tadi sudah ya. Pak Yosi ini dokumen pendukung. Kalau misalnya nggak ada SH, maka wajib, wajib ada. Kalau sudah ada SH, kita nggak perlu cari yang lain. Tapi kalau kita nggak punya SH, maka wajib dokumen pendukungnya harus ada. Kalau misalnya toko tidak bisa melampirkan dokumen pendukung, maka itu yang harus kita ganti, cari bahan yang sudah ber-SH atau cari produsen yang memang bisa, misalnya keju nih, keju ini kan agak susah kalau kita pakai keju dari luar ya. Nah, bisa kita cari keju yang produsen yang bisa memberikan data dukung lain terkait barang tersebut. Terus Ibu Nabila lagi, apakah bahan untuk memproduksi saus harus ada bersertifikat halal? Semua bahan yang kita pakai itu harus ber-SH atau positive list atau punya dokumen mendukung. Jadi itu saja. Hah? Ini yang bertanya eh, agak ini ya, Mbak, Mbak siapa ini? Sebentar. Mbak,
Dari Mbak Abida ini bagaimana jika suatu bahan hanya ada supplier dari luar negeri yang belum bersertifikat halal dan bahan tersebut tidak ada eh, dan bahan tersebut tidak ada substitusi bahan Indonesia. Jadi kalau misalnya em, memang permasalahan kita itu adalah banyak bahan baku di kita itu yang khususnya untuk yang sifatnya obat kosmetik itu mayoritas 90% itu masih dari luar. Itu adalah salah satu kendala yang paling besar yang menjadi tantangan di Indonesia. Jadi memang kita mengharapkan ada pusat bahan baku halal yang dibangun di Indonesia. Mungkin BPCPH nanti bisa kerjasama dengan Kementerian Perindustrian ya untuk menyediakan bahan baku ini. Nah, cuma kalau sekarang itu kan memang agak susah. Nah, kalau misalnya belum ada sertifikat halal, kita masih bisa terima kalau mereka itu bisa memprovide kita dengan data dukung yang tadi. Jadi kita mintakan, jadi gini, kalau misalnya contohnya enzim, kita itu produsen enzim di dunia itu adalah mayoritas adalah Cina, Brazil, dan em, India, kalau saya tidak salah, ada tiga. Tiga-tiganya ini bukan negara Islam. Sementara enzim itu banyak digunakan di hampir semua jenis produk, mulai dari F&B, obat kosmetik sampai ke barang gunaan bahkan ya kimia biologi. Karena enzim ini memang sebagai katalisatornya. Nah, kalau enzim ini kan sudah turunan ya. Bisa berasal dari hewan, bisa dari tumbuhan. Nah, kita harus mintakan sertifikat originnya, sumbernya dari mana nih? Biasanya kalau di COA itu juga kelihatan dia itu sumber dari mana. Kalau dari tumbuhan berarti kita aman tuh bisa kita pakai aja COA-nya tersebut. Kalau kita melampirkan COA itu biasanya jika data COA itu sudah cukup jelas dan detail ya itu bisa dipakai. Tapi kadang-kadang COA itu memang tidak detail juga, tergantung lembaga yang mengeluarkan. Kadang-kadang bisa ditambah dengan COO-nya, bisa ditambahkan dengan MSDS-nya. Nah, jadi em, kalau kita menggunakan bahan yang tidak ber-SH dan berasal dari luar, itu yang pertama kita coba em, kalau ya yang belum ber-SH. Jadi kalau kita punya bahan kita mau pakai bahan dari impor. Pertama amannya kita cari ber-SH, tapi tidak semua SH diakui di Indonesia. Kita hanya bisa menggunakan SH yang aduh jam berapa ini? Pas. Kita hanya bisa mengakui SH yang dikeluarkan oleh LHLN yang sudah MRE dengan Indonesia. Itu satu. Terus kita cek lagi apakah kalau sudah dikeluarkan oleh LHLN yang sudah diakui oleh BPCPH, kita cek lagi apakah bahan tersebut sudah diregistrasikan. Kalau belum, kita nggak bisa pakai juga, bakal ditolak juga oleh verifikatornya. Nah, kalau misalnya itu dua itu sudah kita miliki, itu kita aman. Nah, permasalahannya kita nggak punya bahan yang kita pakai itu, kita nggak cocok nih sama yang ber-SH ini. Kita cocoknya sama satu brand ini, tapi dia nggak punya SH-nya. Nah, terus dia berasal dari misalnya negara yang memang tidak Muslim gitu ya. Nah, silakan diminta dokumen pendukung tadi. Ada banyak dokumen pendukung yang tadi bisa kita mintakan. Saran saya mintakan beberapa dokumen, jangan hanya satu, karena takutnya kalau satu itu dianggap kurang lengkap oleh auditor atau bagian bagian fatwa gitu ya. Nah, seperti itu. Terus dari ini Ibu Puji mungkin ya. Ibu Puji dalam prakteknya jika bahan A terjadi kelangkaan eh, dengan merek yang berbeda. Kalau bahan tersebut tidak ada daftar bahan, tidak bisa kita pakai. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau membuat daftar bahan, kita cantumkan semua bahan yang akan kita gunakan dan potensi. Jadi ada dua ya. Kita tahu nih, kita pakainya kecap. Ya udah, kita di rumah lagi ada kecap bango. Ya udah kita masukin tuh kecap bango. Tapi nanti kita lihat lagi. Nanti kalau kecap bangonya langka atau misalnya nggak promo, saya masukin kecap apa lagi. Nah,
cantumkan kecap ABC, kecap bla 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 gitu ya. Kalau tidak ada di daftar bahan, tidak boleh kita pakai gitu ya. Terus untuk penambahan bawang segar masuknya kan produk positive list iya. Kalau ada penambah bawang goreng ya tergantung bawang goreng ini sebagai bahan baku atau tambahan apa penolong tergantung nih. Saya nggak bisa jawab karena eh, jenis bahan itu tergantung SOP pembuatannya, tergantung bagaimana proses pembuatannya. Jadi bisa beda-beda ya. Terus dari Ibu Hesti. Untuk karbon aktif, pasir silika, filter sponge ya, maupun benang untuk MDK, masuk identifikasi bahan iya. Eh bisa, ini sih macam-macam ya, ada yang bisa masuk ke, kalau karbon aktif, kalau bahan baku kan, AMDK itu kan pasti bahan bakunya adalah air. Nah, tergantung nih, pakai mineral atau enggak. Nah, mineral ini biasanya bahannya bahan tambahan. Nah, pasir silika ini kan untuk pencernihan ya, biasanya ya. Nah, itu berarti bisa masuk tergantung ya. Jadi em, kami itu tidak bisa apa ya, menjustifikasi apakah ini bahan tambahan, bahan penolong atau bahan baku. Bapak Ibu yang harus bisa menganalisa sendiri. Nah, cuma memang tadi belum em, bagaimana kita menentukan dia itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong gitu ya. Nah, contohnya begini. Kalau misalnya bahan baku itu bahan yang mayoritas kita gunakan dan ikut dalam proses produksi. Tapi kalau bahan tambahan itu biasanya bahan yang kita masukkan juga ke dalam bagian proses produksi, tapi sifatnya itu nggak terlalu komposisinya itu lebih sedikit. Nah, kalau bahan tambahan ini, bahan penolong ini intinya untuk meningkatkan kualitasnya, untuk biasanya tuh untuk glazing misalnya atau untuk menjadi lebih tahan lama. Intinya itu bahan penolong itu untuk meningkatkan kualitas. Tapi dia tidak masuk ke dalam proses produksi gitu ya. Jadi em, kenapa saya tidak bisa memberikan em, karena kita itu dalam pelatihan itu apalagi yang dengan metode online ini apa yang disampaikan instruktur itu terkadang menjadi sebuah acuan contoh yang disebutkan contoh itu jadi acuan. Nah, masalahnya contoh itu kadang-kadang beda beda case, beda eh, hasil kesimpulan. Nah, jadi mohon dimaklumi, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti perbedaan antara bahan baku tambahan penolong. Jadi intinya bahan baku itu adalah bahan yang ikut proses produksi tapi jumlahnya mayoritas, tapi kalau bahan tambahan itu contohnya bakso. Bakso itu bahan bakunya berarti adalah eh, tepung, daging, telur gitu ya. Nah, bahan tambahannya ini ada garam, merica gitu ya. Nah, contohnya es nih. Es ini tergantung pelaku usahanya. Es ini bisa jadi bahan tambahan, bisa jadi bahan penolong. Kalau esnya itu masuk ke dalam eh, proses produksi, itu jadi bahan tambahan karena es tersebut menjadi pengenyal. Tetapi kalau misalnya baksonya udah jadi nih, udah jadi adonan, udah direbus, udah jadi bola-bola gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam satu ember isinya itu es batu. Nah, es batu itu yang proses kedua ini bahan tak penolong karena es batu di sini sifatnya itu sebagai compacting. Nah, jadi itu berbeda. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan makin banyak. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini untuk kategori bahan, dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya positive list itu kita tidak perlu mencari dokumen pendukungnya, tetapi kalau yang kritis em, itu bisa ber-SH, kita cari SH-nya. Terus kalau misalnya kritis tapi tidak ada SH-nya, kita mintakan spesifikasi bahan ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan bahan yang tidak punya SH, nah fokusnya ke sini ya.
ada COE, MSDS, spesifikasi bahan, diagram alir. Nah, ini fokusnya ke sini. Ini akan banyak kita temuin di lapangan. Karena kalau SH itu mudah. Kita pengen cari, saya butuhnya adalah minyak. Dan Bapak Ibu tinggal cari minyak apa yang sudah ber-SH di BPCPH. Ya, tinggal pilih itu dan belinya itu. Tapi saya butuhnya keju. Kejunya itu ada flavor tertentu misalnya, ada tingkat kepadatan tertentu misalnya, susunya bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, adanya itu hanya keju merek ini dari negara ini. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, nah ini agak susah, nggak ada SH-nya. Nah, tinggal Bapak Ibu mintakan ini, poin yang ini ya. Oke. Lalu targetnya kita kalau bisa jam sudah mengerjakan tugas nih. Sekarang nah, ini adalah contoh dari em, contoh dari kalau nggak salah ini salah satu contoh SH ya. Contoh dari SH dari Ivanka ya kayaknya ya. Ya, ini salah satu contoh bukan HF via. Nah, ini adalah salah satu contoh sertifikat halalnya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ini, silakan cek dulu apakah em, si em, lembaga penerbitnya ini sudah ada nggak di list LHLN BPCPH gitu ya, si Havia yang ini sudah ada apa belum? Terus kalau misalnya sudah nih, nah ternyata dicek lagi expired date-nya. Ini kan berarti sampai 2013 gitu ya. Berarti ini sudah tidak bisa kita kita pakai. Nah, biasanya di websitenya sih update biasanya ya. Nah, ini contoh-contoh, ini salah satu contoh SH dari luar. Nah, ini dari Ivanka, contohnya. Ini intinya itu ada informasi produsennya, ada bagaimana ketentuan logo halalnya, ada informasi produknya, ada masa berlaku, dan dipastikan bahwa yang kita gunakan itu masa berlakunya masih valid. Nah, ini yang tidak valid. Tidak valid ini dari Ivanka ya. Karena ini bukan apa namanya eh saya nggak kelihatan sih. Mohon maaf. Nah, ini untuk contohnya based on a shipment. Di sini ada batch-nya, ada kode batch-nya ya. Terus ada batch production-nya, ada lokasinya, lot number. Terus ini kalau untuk perdagingan, biasanya tuh kita minta dokumen em, kita kan di Indonesia itu kan ada badan karantina ya. Jadi untuk keluar masuknya itu kita menyesuaikan dengan regulasi badan karantina, baik dari negara yang akan kita ekspor ataupun negara yang kita impor barangnya. Nah, ini makanya butuh dokumen kesehatan itu karena kita punya regulasi tersebut. Nah, nanti silakan disesuaikan. Lalu ini contoh-contoh ya, Bapak Ibu. Ini pernyataan bebas babi. Bisa kita mintakan ini juga. Terus ini contoh. Nanti bisa dilihat ya, contoh dokumennya. Ini pork free statement. Ini contoh spesifikasi bahan. Di sini ada ini secara keamanannya sih kan ada ini ya. Ada salmonella atau tidak, ingredientnya itu apa saja. Ini kan 100% dry garlic. Terus ini eh, sama product specification juga. Terus ini dokumen COE ya. Nah, dokumen COE ini hati-hati ketika di COE ini di sini kelihatan ini tidak boleh kita gunakan karena di sana ada porcine, ada babinya. Ya, jadi kita untuk melihat dokumen pendukung itu harus teliti ya, Bapak Ibu.
Terus ini kuesioner halal dan haramnya. Nah, untuk menjamin validity validity dari dokumen-dokumen itu, maka kita harus ada QC sih ya. Ada pemeriksaan secara berkala, terus ada pengecekan juga apakah sudah kadaluarsa atau tidak, karena yang long lasting itu hanya kita. Kalau di negara-negara lain itu mereka biasanya menerapkan sertifikasi itu selama 3 atau 4 tahun. Terus em, kalau misalnya biasa kita kan banyak pakai Wisman ya. Nah, Wisman ini kan dari Netherlands. Nah, kalau seringnya itu mereka menggunakan SH mencantumkan data dukung itu yang sudah mepet-mepet ataupun sudah injury time yang ternyata bulan lalu habisnya. Nah, itu kita boleh minta keterangan bahwa mereka sedang melakukan perpanjangan gitu. Cara implementasinya kita em, ini biasanya itu ketika bahan tersebut sudah kita buat daftarnya, maka ketika dibeli atau digunakan, maka harus sesuai dengan mereknya, brandnya, semuanya itu harus sesuai dengan daftar bahan yang memang kita sudah cantumkan. Nah, terus kita pelihara catatan, jadi rekaman catatan pembelian, rekaman penyimpanannya nanti. Nah, itu harus kita simpan juga. Terus ini sebetulnya ini memang saya skip karena kalau kita menggunakan bahan baru, kita tidak perlu mendapat persetujuan lagi. Karena regulasi yang baru, ketika menggunakan bahan baru, maka kita harus sertifikasi baru, ya. Terus memeriksa label bahan pada setiap pembelian harus sesuai ya. Terus formulasi untuk resep baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan produk baru, itu sebenarnya bisa, tapi ya hanya menggunakan bahan yang ada saja. Jadi kalau menggunakan bahan yang sudah baru, maka kita harus sertifikasi baru. Oke, terus ini Nah, ini untuk di aplikasi BPCPH yang nantinya diisi halalnya. Nah, jadi di bagian kolom bahan, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menambahkan bahan secara manual ataupun secara upload Excel. Ya, kalau mau upload secara Excel, Bapak Ibu harus unduh dulu di sini formatnya. Nah, di sini ada format Excelnya. Nah, silakan diisi ya. Nah, ini format Excelnya seperti ini. Nama bahannya apa saja, nomor sertifikatnya apa, jenis bahannya apa. Nah, hanya bahan, cleaning agent, dan kemasan saja. Tapi kalau misalnya mau nambah menu juga boleh. Silakan di searching, nanti diklik bahan sini. Di sini misalnya kita ketik gulaku, nah silakan dipilih gula yang mana. Apakah gula kuning, berapa gram gitu ya. Terus yang lainnya apalagi nih, ini setelah dipilih maka akan muncul seperti ini nih gulaku. Gendisku mereknya gitu ya. Terus nah ini kalau misalnya di-upload, nah ini adalah nama-nama produk nih, produk yang akan kita buat. Kalau nambah manual juga bisa, kita tambahkan, kita ketik secara manual. Nah, ini contoh-contohnya nih. Gitu. Lalu kalau tadi kita bikin matriks pemetaan bahan dan produk, nah kalau di sini kita centang. Jadi keripik singkong rasa balado ini kita centang bahannya apa saja. Berarti tandanya dia tidak pakai gula, tidak pakai talas, tidak pakai tempe. Nah, di sini nanti ketika kita sudah checklist dan tambah, muncul di sini keripik singkong balado bahannya ada 6, gitu ya. Terus ini adalah pemetaan produk dan pabrik. Jadi terkadang yang balado ini dibikinnya di pabrik yang A, yang asinnya di pabrik B, atau bisa saja di pabrik yang sama semuanya. Nah, ini disesuaikan. Apakah pabriknya sama atau berbeda? Alhamdulillah sudah selesai. Saya coba jawab dulu
pertanyaan ya. Tadi sampai sebentar, Bu Hernawati ya. Hernawati. Apakah dalam penyusunan daftar bahan dan SCPH wajib menyertakan? Kalau misalnya sudah ada SH-nya sih tidak, Bu. Tapi kalau misalnya SH-nya nggak ada, itu boleh dijadikan dokumen pendukung. Tapi sifatnya boleh, bukan wajib ya. Tergantung eh, dokumen pendukung yang memang kita punya apa. Terus, tapi kalau mau dimintakan saja sebetulnya nggak apa-apa sih, asalkan em, si produsennya berkenan ya. Terus dari Bapak Iqbal tidak perlu dokumen pendukung tidak perlu bermaterai atau tidak perlu bermaterai ya. Terus yang penting sah based on tanda tangan cap saja sudah cukup. Hmm. Em, ini ada yang kalau Bapak Ibu ini sih banyaknya di case-nya saya ya. Jadi grup kecil saya itu isinya itu belum lengkap. Padahal saya sudah chat semuanya invite. Jadi kemungkinan ada yang kasusnya seperti Pak Yudi yang belum masuk ke grup WA. Coba dicek dulu apakah fasilitatornya itu sudah private chat atau belum. Kalau misalnya karena case-nya di saya itu juga mungkin chat private chatnya tidak terbaca atau gimana gitu ya. Nah, jadi belum join grup. Silakan dichat nomor fasilitatornya Pak Yudi, ditanyakan grup kecilnya linknya mana gitu ya. Ibu Siti, jika produk menggunakan minyak goreng merek tertentu, ya semuanya dicantumkan di alternatifnya ya. Terus alternatif akan digunakan saja. Lalu Ibu Putri, distributor Green Bean kopi dengan memanfaatkan suplai bahan baku dari petani. Berdasarkan penggolongannya, green beans ini kalau dia masih berbentuk biji tanpa diolah, tanpa itu bisa masuk ke KMA 1360 yang positive list. Ya kalau misalnya eh, kalau belum ada pengolahan itu bisa masuk 1360. Kalau pencucian, penjemuran, nah kalau pencucian ini menggunakan apa nih? Kalau misalnya sudah menggunakan AMDK, AMDK ini adalah bahan yang harus ber-SH. Tapi kalau misalnya menggunakan air sumur ini udah 1360, maka masih bisa masuk ke green bean-nya masih bisa masuk ke dalam 1360. Jadi tergantung apakah ketika pencuciannya menggunakan bahan lagi atau tidak. Jadi tergantung ya. Kalau misalnya nyucinya pakai MDK, maka green bean-nya termasuk ke dalam kategori harus ber-SH. Terus kalau nyucinya pakai sabun misalnya, ada cleaning agent, maka ya itu masuk ke dalam 744. 944. Lalu Bapak Samir. Bapak Samir, lembaga uji labnya harus akreditasikan, iya, eh, ada, ya, ada standarnya. 19025 kalau nggak salah. Di Medan, Migacoan dan Wismi masih menggunakan sumpit. Ya, kalau sumpit masih boleh kita pakai yang tidak ber-SH karena sumpit ini adalah bagian dari barang gunaan, maka wajib halalnya 2026. Gitu. Jadi nggak usah dilaporin, masih boleh. Lalu Ibu Dia. Jika produk yang dihasilkan A memiliki salah satu, oh saya kayaknya ini ya, saya share dulu aja tugasnya. Nanti jadi Bapak Ibu bisa
em, bisa nyicil membuat tugas sambil saya baca ini. Saya share dulu sebentar. Oh, ya, 29. Mana sih? Grup latihan. em, hmm. Nanti masing-masing akan karena kan untuk grup A sama B kan beda ya Bapak Ibu. Jadi yang saya share itu di grup A ya. Kalau untuk grup B itu produknya kan non-manmin. Hmm, saya nggak bisa share saya nggak bisa share. Em, saya share-nya di mana ya? Hmm, saya share di chat aja ya, Bapak Ibu. Tapi kayaknya Bapak Ibu bisa pakai yang udah di-share oleh Pak Aldo sih. Karena formatnya sih sama. Bukan ini UK1. Hmm. Oh, harus di-close dulu. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu, saya harus close. Oke, untuk tugasnya em, saya kirimkan di chat karena saya nggak bisa ngirim di mungkin nanti bisa mungkin nanti akan di-share oleh Emote ya di grup chat. Cuman Bapak Ibu kalau mau latihan dari sekarang itu silakan. Ada sudah saya share di grup chat ada lembar LK2 untuk tugas 1 ya. Nah, ini saya sambil jelaskan. Hmm, Gatelnya ini. Salah lagi. Em, Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah tugas 1, masih di tugas 1 tapi LK2. Jadi Bapak Ibu yang pertama membuat matriks atau mapping produk dan bahan. Jadi tadi dimasukkan, misalnya di sini ada roti coklat, misalnya contoh ya. Hmm. Nah, di sini sebetulnya boleh Bapak Ibu langsung ketik di sini. Kalau misalnya produknya itu em, agak pendek, misalnya Americano misalnya. Americano. Terus di sini ada cappuccino.
misalnya gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya mau ditulis di sini nih satu, misalnya tiga nih, tiga ini saya bikinnya tadi di sini tetap tiga, tapi di keterangannya saya bikin latte. Itu juga boleh. Nanti tinggal dicentang bahan-bahannya apa saja. Tips membuat manual ini sebetulnya Bapak Ibu cukup bikin satu saja. Jadi daftar bahannya di sini cukup satu. Nanti tinggal di copy, paste, 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 paste. Jadi contohnya di sini saya bikinnya biji kopi. Terus di sini ada susu, ada creamer, terus ada gula, ada garam misalnya gitu ya. Nah ini saya tinggal copy, copy, paste ke atas. Nah, nanti yang ini disesuaikan. Americano berarti kan pakai biji kopi, cappuccino pakai, latte pakai susu, cappuccino pakai, latte pakai creamer, cappuccino pakai, latte pakai gula, pakai garam bisa tidak. Nah, ini gini nanti untuk selanjutnya juga sama ya. Jangan lupa dibuatkan, ini jangan lupa diisi. Tanda tangannya bisa scan saja atau tanda tangan digital yang dibuat dari Word juga boleh. Terus, nah ini jangan lupa, misalnya kita beli biji kopinya itu dari petani, berarti sebut saja bisa di sini petani. Tapi kalau ada nama tokonya, ada brandnya tuh dituliskan Indonesia misalnya gitu ya. Suppliernya, Bapak Ibu nggak pakai supplier misalnya langsung dari petani. Atau misalnya bisa juga dibikin dari marketplace-nya di Shopee, tapi jangan Shopee yang ditulis, tapi tokonya, nama tokonya, misalnya Agro Lestari misalnya. Atau UD warung nih, warung kelontong, UD maju. Nah, bebas ya. Nah, di sini karena biji kopi ini adalah positive list, ini biji biji kopi utuh yang belum diapa-apain, berarti ini saya isi kosong. Strip, strip saya isi dengan positive list. Oke ya. Nah, kalau susu saya pakai Indomilk. Di sini susu Indomilk. Produsennya apa ya? Unilever kali ya? Nggak tahu. Nah, ini suppliernya, suppliernya misalnya saya dari pasar tradisional. Terus di sini ada BPJPH, silahkan diisi, dicari ya di website BPJPH, diisi juga tanggal terbitnya. Nah, ini adalah SH. Nah, silahkan dilanjutkan. Nah, ini surat pernyataannya bebas babi, silakan diisi juga dengan nama PU, jabatan, terus ini boleh tidak usah pakai materai dulu, tapi pakai tanda tangan. Nah, cukup tiga lampiran ini saja. Tapi sebetulnya nanti secara manual yang utuh itu ada catatan pembelian, catatan distribusi, catatan produksi, penyimpanan itu banyak. Ya, oke, silahkan dibuat Bapak Ibu. Saya berharap 17.30 selesai sesi, Bapak Ibu juga sudah bisa langsung upload ya. Silahkan, silahkan di-download dari mudah-mudahan MOT sudah share di grup atau kalau misalnya belum Bapak Ibu bisa buka dari chat. Saya sambil membaca kembali pertanyaannya. Pak Alvin boleh ditulis dulu ya karena ini kita Vivo ya. Mohon maaf. Dari Ibu Mau Nabila nanya lagi. dikit aja sih, Bu, untuk tenggat tugasnya. Tugasnya kalau tugas nanti ditanyakan ke MOT ya, karena biasanya ada kesepakatan dari MOT-nya karena ini kan ada dua kelas ya. Tapi kalau misalnya bisa langsung diupload setelah sesi selesai kan lebih baik, gitu ya. Ibu Nabila. Oke, soalnya menu restoran lumayan banyak juga, Bu. Kalau nggak harus semua Pak. Jadi kalau misalnya contoh aja, jadi misalnya Bapak cukup buatkan 3 produk, tapi bahannya misalnya 10 aja, Oh nggak gitu. usah. Saya Ya, pikir karena ini kan harus semua. contoh ya.
Mm-mm. Oh, oke, oke. Baik, makasih, Bu. Ya. Untuk Ibu Nabila, pada saat pembuatan minuman walet, apakah harus mempunyai SH, Bu? Minuman walet ya tergantung. Kalau minuman berarti kan walet ini tentu tidak hanya serta-merta langsung dari waletnya di pasti ada pengolahan. Maka kalau misalnya ada pengolahan, ada penambahan harus ada SH-nya. Terus Bu, nanti izin tugas yang ini dia diuploadnya di tugas satu ya, di tugas satu diuploadnya. Lalu saya lanjut ke Bapak Irfan. Ibu izin, mohon maaf, motong yang pertanyaan dari Dia Suci udah belum, Bu? Mungkin di bawah belum sampai mungkin. Tadi di bawahnya Pak Samir sih, terpotong pas Ibu mau nge-share lembar kerja. Oh, oke, sebentar. Dari Imas. Dari siapa? Dari siapa, Bu? Dia Suci. Iya, Oh, sudah. Saya Bu, ini sudah tugas satu ya, Bu ya? Berarti ya. tugas satu. Tugas satu ya. Eh, apa? Oh, iya, belum. Dari Dia Yang Suci. tadi bukannya tugas Iya, tugas satu itu Ibu ada 2 LK. pelaksananya, Bu. LK1, LK2. Oh, berarti nanti tugas satu ini dua sekali upload ya, Bu? Iya, Dua yang diupload ya, Bu? betul. Baik. Jika produk yang dihasilkan A memiliki salah satu bahan baku yang belum SH dan pada saat audit ternyata ada inputan untuk mengganti untuk bahan tersebut. Jadi kalau misalnya pada saat audit, kalau misalnya auditor menyatakan data dukung yang Bapak Ibu punya itu tidak mencukupi, maka harus diganti. Meskipun, jadi sebaiknya memang ketika menyusun daftar bahan ini semuanya harus dilampirkan. Jadi hasil labnya, terus surat pendukungnya itu harus dilampirkan. Nah, itu dijadikan lampiran dari manual SCPH-nya. Tapi kalau misalnya menurut mereka, kita sudah ngelampirin semua daftar dukung, tapi menurut auditor ternyata tidak sesuai, maka kita harus ganti. Gitu ya. Terus, karena apabila, ya memang itu konsekuensinya sih. Makanya kenapa kita dalam menyusun daftar bahan itu harus betul-betul em, kita teliti dulu dan memang konsekuensinya kalau kita tetap mempertahankan bahan yang memang tidak ada SH-nya, meskipun ada daftar dukung, ada potensi untuk diminta ganti. Kalau kita nggak ganti, ya mereka nggak akan proses. Ada potensi seperti itu. Jadi tolong dikomunikasikan lagi, dipertimbangkan dengan tim R&D-nya mungkin ya. Jadi bahan yang digunakan itu betul-betul bahan yang memang akan potensi untuk diloloskan oleh auditor ya, sesuai dengan kriteria halal. Tadi sampai mana ya? Imas tadi, Bu Imas. Bu Imas udah ya. Ini dari mana nih? Bingung gue. Dari Pak Munawar Husni. Untuk food grade grease yang kami gunakan untuk conveyor transfer produk belum keluar SH-nya, hanya ada keterangan dari agennya saja, bukan dari produsen. Ya, kalau dari agen itu tidak masuk kriteria, jadi harus dari produsen atau dari lembaga yang memang tergantung keterangannya bentuknya apa ya, tidak bisa dari agen, gitu ya. Sebentar saya mau cek sesuatu dulu. Hmm.
Mhm. Oke. Hmm. Oke, kita lanjut ke tadi terakhir itu ada di Bu Hasmawati ya. Hasmawati. Produk. Menurut saya yang dimaksud bahan baku adalah produk tidak jadi jika bahan itu tidak ada. Hmm. Produk tidak jadi itu belum tentu. Jadi bahan produk itu terdiri dari beberapa jenis bahan. Ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan penolong. Jadi biasanya bisa saja seperti misalnya beras nih. Beras itu dia nggak punya bahan tambahan, berarti dia cuma hanya bahan baku saja. Tapi belum tentu Lampiran. harus seperti itu sih, Bu Asma ya. Terus bahan tambahan, memang kita sebetulnya pengertian bahan baku taman penolong ini berbeda-beda menurut BPOM dan BPJPH sebetulnya. Dan kita, kalau saya sih belum menemukan ya secara letterlock, secara regulasi pengertian perbedaan dari tiga bahan ini sesuai dengan kriteria halal atau SJPH sesuai dengan JPH-nya. Kita pernah bahas, tapi mungkin saya nggak tahu apakah masih disusun dalam kriteria yang lain atau tidak, tapi memang kita masih ngacunya kepada BPOM ya pengertiannya. Terus dari Mbak Abida, perlu juga diperiksa apakah produk tersebut masuk dalam skop yang dikerjasamakan dengan BPJP atau tidak. Maksudnya, tadi sepertinya saya sudah sampaikan bahwa produk yang disertifikasi halal ini harusnya sudah disampaikan di materi awal ya, karena ini bagian dari regulasi. Jadi produk yang kita hanya sertifikasi itu, yang kita hanya ajukan sertifikasi itu hanya produk yang tadi yang sudah ada. Oh, di materi saya nggak ada memang. Harusnya di materi sebelumnya itu ada bahwa hanya F&B, obat, kosmetik, dan tidak semua barang kimia, biologi, dan genetik, tidak semua barang gunaan ya. Tapi memang itu sudah ada kriterianya. Jadi kita memang sebagai penyelenggaraan itu kita tidak boleh mengiyakan semua permohonan pengajuan produk, harus ada sesuai dengan kriteria. Nah, ini sebetulnya bukan bagian dari materi saya. Tapi sepertinya sih sudah disampaikan ya. Jadi yang kita SH-kan itu hanya produk yang ada dalam regulasi saja. Eh, Jasa juga tidak semua. Jasa distribusi itu tidak semua. Kalau distribusinya itu adalah mengangkut mobil, maka itu tidak perlu SH. Kalau misalnya distribusinya itu adalah mengangkut apa namanya makanan minuman, nah maka ini nggak perlu ya. Jadi ini mungkin nanti Mbak Abida kan dari BPJPH ya. Jadi kalau misalnya ada regulasi yang mungkin sedang disusun atau mungkin yang sudah yang mungkin kami dari instruktur ada yang belum tahu, mungkin nanti boleh tolong dibantu share ya. Terus dari Pak Lodi lagi, sejauh mana sistem audit internal dapat diintegrasikan dengan audit internal halal? Tidak ada batasan, kita boleh mengintegrasikan apapun dalam SCPH, karena sebetulnya SCPH ini penyusunan awalnya kan juga based on juga mengadopsi ya standar-standar yang lain. Jadi ketika formnya panduan mutunya itu boleh digabung sebetulnya. Mekanisme auditnya itu boleh digabung juga termasuk formnya, tetapi bagaimana sejauh mana itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saya, misalnya saya mau menggabungkan antara ISO dengan SJPH. Kalau ISO itu karena mutu itu masih lebih mudah. Tetapi kalau misalnya dengan keamanan pangan aja misalnya,
itu food hygiene ya, itu agak berbeda karena food hygiene itu lebih fokus kepada kebersihannya, misalnya peralatannya segala macam. Sementara kalau halal ini berbeda skopnya. Jadi memang kalau memungkinkan untuk diintegrasikan, formnya pun agak beda ya. Kalau panduannya, saya sendiri kalau menjadi bagian QC dari perusahaan, saya tetap akan memilih untuk berdiri sendiri karena panduan mutu untuk food hygiene itu berbeda dengan halal. Dan itu mungkin memudahkan auditor juga ketika auditor dan BPCPH ketika turun ke lapangan ya, pengawas CPH itu mereka ketika membaca manual CPH itu mereka akan lebih bisa menangkap oh ini sesuai atau tidak. Tapi kalau sudah di-combine itu perlu waktu lagi untuk menganalize ini sesuai dengan kriteria CPH atau tidak gitu ya. Tapi kita kembalikan tidak ada batasan secara regulasi. Feel free untuk mengintegrasikannya sepanjang esensi dari EJPH-nya itu tetap ada gitu ya. Lalu dari Ibu Hernawati, Hmm. Hernawati, apakah dalam penyusunan daftar bahan dan tetap mengajukan surat pernyataan bebas wajib? Kalau surat pernyataan bebas babi ini kan ada di lampiran. Ini adalah bagian dari template SCPH ya. Di sini lampiran 7 ini. Jadi em, ini adalah bagian dari template. Jadi memang tetap dibuatkan. Apapun produknya, apapun produknya, tapi produk yang sesuai dengan regulasi, gitu ya. Terus dari Bu Nabila lagi, apa pada saat pembuatan minuman, tadi sudah, terus ini dari Irfan. Ini kebetulan kita kan punya peserta dari BPCPH ya. Nanti sebetulnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan nih, kalau misalnya dari Mbak Abida bisa bantu jawab, boleh banget. Karena dari BPCPH pasti lebih update regulasi. Terus dari Pak Irfan, untuk pengolahan yang menggunakan yang diuapkan dalam proses produksinya dan untuk air yang digunakan ini sendiri dari air sungai yang telah diolah sendiri dengan penambahan bahan kimia, apakah air yang positif risk itu hanya air sumur? Karena memang air sumur itu memang jadi positif risk itu adalah sesuatu dari alam yang belum diolah itu dan belum ada penambahan apapun. Tetapi kalau di sini kan sudah disebutkan ya ada penambahan bahan kimia. Nah, ini tidak bisa lagi jadi positive list ya. Terus dari Arif. Jika suatu industri memiliki stok bahan terlalu banyak sehingga produk tersebut sampai kadaluarsa, apakah boleh tetap digunakan? Nah, ini tidak diatur dalam SJPH. SJPH itu tidak mengatur bagaimana bahan tersebut didapatkan, apakah melalui perampasan, pencopetan, riba, itu tidak diatur dalam SJPH. Termasuk dengan kalau stok opname itu terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan standar, ya itu tidak diatur. Yang penting bahannya itu adalah bahan yang halal dan sesuai dengan kriteria halal. Gitu ya. Uji lab itu dilakukan kalau memang jadi kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan mendapatkan kesulitan mendapatkan dokumen pendukung, sebetulnya Bapak Ibu bisa menempuh uji lab. Jadi uji lab itu sebetulnya tidak mahal ya. Banyak lembaga-lembaga lab-lab yang sudah bisa sepanjang dia terakreditasi ISO gitu ya. Nah, kita bisa misalnya gini, saya butuh keju ini, tapi keju ini nggak ada SH-nya, nggak bukan produsennya tidak kooperatif misalnya gitu ya, dan di luar negeri susah sekali gitu. Nah, bisa coba diusulkan untuk uji labnya. Nah, uji lab ini, tapi memang balik lagi uji lab ini sebagai data dukung gitu ya. Karena kan kita memang
ada banyak klausul dalam JPH itu yang harus kita penuhi, tidak hanya dari traceability-nya gitu ya. Terus dari Ibu Yosi, untuk KH yang dikeluarkan oleh MUI tidak bisa disamakan dengan SH jika ada beberapa produk yang sudah memiliki KH dan apa nih? Dan baru direncanakan produksi. Hmm, Jadi begini, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan KH, biasanya verifikator BPJPH itu akan minta diganti. Jadi bisa jadi prosesnya bakal dipospon sampai Bapak Ibu memperbaiki bahan yang sesuai dengan kriteria JPH gitu ya. Bukan prosesnya dari awal lagi, tapi ya bisa juga jadi proses dari awal lagi ya, karena bahannya harus diganti atau ditunggu sampai KH-nya itu berubah menjadi SH. Jadi misalnya Bapak Ibu masukin sosis nih, sosis ini lagi. Jadi kalau dari KH itu kan adalah step menuju SH gitu ya. Nanti tinggal dimintakan saja. Kalau SH-nya udah keluar, info ke saya ya biar bisa nanti Bapak Ibu lanjutkan lagi prosesnya ke BPJPH. Dari Bapak Lukman. Usaha catering akikah, bumbu dapur beli di pasar, tapi ada yang saya nggak tahu S atau tidak, seperti kacang tanah, rempah. Kalau kacang tanah sih, kalau kacang tanahnya memang kacang tanah yang biasa ya, itu bisa positive list. Kalau rempah-rempah lain itu rempah-rempahnya ini hanya sifatnya dikeringkan, itu bisa positive list juga. Jadi coba dicek ke KMA 1360 ya, Pak Lukman. Silakan dicek. Di sana sih ada kriterianya, ada kriteria yang dimaksud dikecualikan seperti apa, terus jenis bahannya apa saja. Nah, silakan dicek di situ. Apakah bahan-bahan yang Bapak gunakan masuk tidak ke dalam 1360. Tapi intinya bahan dari alam yang tidak ada proses pengolahan dan tidak ditambahkan bahan tambahan penolong itu bisa masuk ke positive list. Ya. Em, tapi memang ada beberapa perubahan sih ya. Tapi saya nggak tahu apakah 1360 ini dalam proses revisi atau tidak ya, karena ada beberapa yang seperti contohnya tempe. Sekarang itu tempe harus ber-SH, padahal di 1360 ada. Nah, jadi memang ada 1360 yang em, ternyata di 744 itu ada gitu. Jadi kita harus betul-betul melihat bahan kita yang kita pakai itu spesifikasinya masuk ke 1360 atau ke 744. 744 tuh hanya untuk makanan minuman ya. Kalau untuk yang barang gunaan, obat, kosmetik tuh masih pakai 748. Terus, oh, sudah ada yang maghrib, silakan sholat maghrib ya. Terus kalau distribusi produknya menggunakan vendor, eh, jadi kalau misalnya distribusinya menggunakan pihak ketiga, maka surat keterangan dari vendornya itu memang menyatakan bahwa mereka melakukan pemisahan produk halal dan tidak halal, baik secara pengangkutan, penyimpanan, kalau ada penyimpanan ya. Terus ya intinya proses pembersihannya itu juga menggunakan bahan-bahan yang sesuai kriteria halal. Intinya seperti itu ya. Dicek bahan prosesnya seperti apa. Bahannya itu juga jangan lupa bahwa ketika metode logistik atau distribusi itu mereka menggunakan bahan-bahan yang memang mungkin potensi dari babi. Contohnya, ketika mereka membersihkan kontainernya, membersihkan mobilnya, mereka menggunakan sikat. Nah, hati-hati sikatnya itu dari mana? Apakah dari bulu rambut babi atau tidak gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita ngelihat distribusi kayaknya titik kritisnya nggak ada deh. Nah, mereka menggunakan alat wrapnya. Kalau wrap itu plastiknya bisa jadi potensi dari tidak halal ada, bisa aja ya. Terus kertas pembungkusnya itu dari, kadang-kadang ada yang distribusi itu dia menggunakan wrapping lagi, entah itu plastik atau kertas tambahan dari dianya. Tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau misalnya tidak, misalnya jasa angkut yang dia hanya ngangkut aja nih, nggak pakai penyimpanan, nggak pakai pengemasan lagi, nah itu
dilihat mereka menggunakan bahan apa saja dan bagaimana prosesnya, ya. Dan itu dibuatkan keterangannya. Lalu dari Amalia, Ibu Amalia, untuk gula Jawa atau gula aren di pasaran tidak ada, ya memang agak susah. Tapi sebetulnya di di BPCP itu sudah ada kok gula aren yang sudah ber-SH, tapi mungkin kita belum tahu. Seperti kemasan plastik itu sudah banyak yang ber-SH seperti plastik tomat, plastik raja atau apa ya. Itu sudah punya SH kemasan. Jadi silakan dicari di website BPCPH mana gula yang sudah ber-SH, mungkin bisa dicari di marketplace ya untuk pembeliannya. Terus Ibu Nabila lagi. Tadi sudah ya Nabila. Pembuatan saus. Oh, saat pembuatan saus ada etanol dan bahan rempah. Etanol ini kan alkohol ya. Jadi kalau misalnya ini kan berarti untuk makanan ya. Kalau untuk makanan secara MUI-nya itu memang di fatwanya itu yang 0,5% itu hanya untuk minuman sebetulnya. Nah, tetapi kalau untuk makanan ini sepanjang dia tidak berasal dari industri alkohol dari industri khamr, maka itu boleh digunakan sepanjang tidak membahayakan batas kesehatan dan keamanan pangan, gitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu lihat karena MUI itu ngerujuknya ke standar kesehatan. Berarti Bapak Ibu harus merujuknya ke standar BPOM. Itu. Kalau di BPCPH untuk penggunaan bahan yang sifatnya itu, jadi BPCPH ini selain mengeluarkan regulasi sendiri, regulasi turunan sendiri juga mengacu kepada fatwa MUI. Jadi meskipun MUI tidak menerbitkan lagi, tapi BPCPH dan MUI itu hand in hand. Jadi saling berkolaborasi untuk dalam menerbitkan regulasi dan kebijakan turunannya, gitu ya. Dan rempah-rempah ini sebetulnya kalau sebetulnya rempahnya sepanjang tidak ada kontaminasi dan memang dari bahan halal seharusnya sih aman-aman aja ya dipakai. Begitu, sudah tidak ada pertanyaan lagi, silahkan melanjutkan membuatkan tugas. Kita masih punya waktu sekitar 16 menit sebelum sesi selesai. Jadi untuk LK2 ini cukup mudah ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu tidak perlu buat semua lengkap. Jadi kalau misalnya produknya ada banyak nih, contohnya dibuatkan saja sebanyak 3 atau 4 produk, bahannya bisa 10 misalnya gitu. Jadi nggak usah. Yang penting Bapak Ibu belajar membuat daftar bahan sama mapping. Ya, jadi tidak perlu semua. Dan ini sekali lagi boleh bentuknya dibuatkan namanya di sini, tapi kalau sudah ada namanya ini berarti dihapus ya. Ini nggak perlu ada. Tapi kalau misalnya tetap mau ada angka, maka di keterangannya harus ada keterangan dari angkanya itu apa. Nanti dikumpulkannya tuh untuk LK2 ini di tugas 1. Jadi tugas LK2 file tadi saya sudah share di chat ya Bapak Ibu. Silakan scroll ke atas. Terus bisa diuploadnya nanti di tugas 1. Jadi tugas 1 tuh nanti ada terdiri dari 2, LK1 dan LK2. Seperti itu. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik. Jangan stres karena besok masih banyak tugas. Bu, izin. Itu yang SJPH kan itu udah ada ini lampiran di dalamnya. Betul? Nah, kalau itu satu gelondongan aja dikirim bisa? Bapak ngisinya? Yang Bapak isi Ya, apa? enggak kan saya juga on progress ini sedang ngurusin reguler nih Bu, catering. Mm-mm. Bapak Jadi mau ngupload itu? iya mau saya upload Nggak itu. apa-apa sih. Boleh. Bisa ya. Jadi uploadnya gimana? Dua, dua, Kalau dua, Bapak mau, dua kali atau kalau gimana? kalau Bapak mau biar fasilitatornya nggak tidak bingung nanti, di-cut aja Pak, sesuai dengan format ini. Jadi hanya lampiran 5, 6, 7 saja. Gitu ya, lima enam Tapi, tujuh aja ya, Bu ya untuk yang uh-uh. ini ya. Oke, oke. Mm, Baik, baik, baik. Makasih Bu. iya, sama-sama.
Bu, izin bertanya tentang tugas. Iya. Untuk yang kolom bahan baku, apabila misalnya dia yang non kritis, itu nggak perlu dituliskan artinya ya? Gimana? Kalau Kalau misalnya dia di jenis bahannya dia non kritis, dia nggak perlu dituliskan artinya air atau apa gitu misalnya, yang cukup diambil aja tanpa ada proses. semua bahan harus ditulis, Pak. Oh, Meskipun oke. meskipun tidak, kalau tidak kritis itu kan contohnya positive list. Ini saya cantumkan tetap positive list. Oh, oke. Ini kan positive list tidak kritis. Jadi mau kritis, tidak kritis, sangat kritis itu semuanya harus dicantumkan. Intinya semua bahan yang kita pakai harus dicantumkan. Oke, ya. Terima kasih.